bertanya, apakah aku setia? You setiap ketemu bertanya, apakah aku cinta? Aku suka kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Pokoknya I love you, gak pernah ditembak. Alasannya banyak, selalu mengelak, takutnya ditolak. Hey kamu, kenapa kamu gantungin aku? Hey kamu PHP-in aku, memberi harapan palsu. You setiap ketemu bertanya, apakah aku setia? You setiap ketemu bertanya, apakah aku cinta? Thank you. Pagi Tina, kurus banget sih sekarang, ya ampun luar biasa loh. Biasa aja. Sukses kayaknya ya. Dulu sih. Kenapa sih Nak masalah berat tubuh kurus nih jadi salah satu perbincangan? Perempuan itu memang begitu, kalau urusannya sama penampilan, berat badan, concern banget. Ada yang namanya diet golongan darah diikutin. Betul. Minum infused water diturutin. Iya, sama kalau Demi kita yang namanya pagi hari ini ada cantik itu. concern dengan obesitas yang ekstrim. Tapi kita akan Nah. membahasnya nanti, dan pemirsa, inilah intermezzo. Banyak info, nggak Nggak bikin bikin kepo. kepo. Tina Tun. Mendengar namanya, boleh jadi kita akan langsung teringat sosok gadis cilik, gemuk, menggemaskan, serta bergaya kocak dengan menggerak-gerakan lehernya. Kini, tidak ada lagi gadis cilik berpipi tembam dan gembul itu. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Sosoknya berubah menjadi gadis cantik yang langsing dan menarik. Saat ini dia sudah menginjak 23 tahun dan kita tetap mengenal sosoknya dengan nama imut Tina Tun. Tidak hanya bernyanyi, Tina juga menjajal peruntungannya di dunia akting dengan membintangi sebuah film komedi dan juga dunia presenter. Alhasil namanya kian menjulang hingga saat ini. Apalagi belum lama ini pelantun bolo-bolo ini merilis bukunya yang berjudul Tina Metamorfosis yang menakjubkan seorang Tina Tun. Dalam buku itu Tina mengungkap rahasianya berhasil menurunkan berat badan dari 25 kg selama 8 bulan. Semua yang pernah dirasakan Tina, mulai dari prestasi menyanyi, masalah obesitas, serta metamorfosis atau perubahan fisik yang dialaminya, terangkum dalam buku tersebut. Iya, itu dia tadi sedikit profilnya Tina Tun yang sekarang kurus sekali. Umur 4 tahun, berat tubuh berapa saat itu, Tin? Kalau dulu sih lupa ya, cuman paling terakhir itu sempat sampai 80 dengan tinggi yang cuma 140-an. Wow. Jadi waktu SD. Ya, itu sempat gendut banget. obesitas. Prosesnya berapa lama untuk berat badan? Jadi sebenarnya kalau berat badan itu dari kecil, dari lahir tuh udah 4 kilo gitu. Terus udah gitu sempat agak susah makan sama om, malah dikasih vitamin gitu yang pokoknya gimana nih anak supaya gemuk, karena dulu kan orang kayaknya sampai sekarang ya kadang-kadang Lucu Lucu gitu ya. sampai yang lipet sana lipet sini Dan gitu. sampai akhirnya obesitas. Nah, Akhirnya obesitas. ini kalau misalnya ngomongin obesitas, mungkin ada baiknya kita ngomong sama ahlinya. Betul. Ya, sudah kedatangan salah satu
dokter ahlinya untuk ngomongin masalah obesitas, kelebihan berat badan, kemudian juga makanan yang baik. Itu sebenarnya kayak gimana sih? Betul. Selamat pagi Dokter Tan, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah Selamat pagi. baik. Alhamdulillah. Dok, Oke. ngomong masalah obesitas, sebenarnya apa sih pemicu obesitas? Begini, kita bicara tentang obesitas, ada yang disebut dengan genetik, ada yang akibat pola asuh. Oke. Ya, yang genetik itu cuma 5%. Artinya dari lahir memang udah nggak diapa-apain deh. Menggemuk Tahu-tahu ya. udah gemuk aja, ya kan? Mau dikasih makan coklat 1 batang juga naiknya 10 kilo. Ada tuh yang kayak gitu, genetik. Tapi jarang banget, cuma 5%. Yang lebih banyak, yang kebanyakan kita temui juga, termasuk Tina barangkali, itu ya sekali lagi, pola asuh. Pola asuh. Ya, pola asuh. Jadi antara yang dimakan dengan yang keluar nggak cocok. Prinsipnya kan kayak saldo tabungan di bank. Kalau masuk terus nggak keluar, lama-lama gendut kan Betul. tabungannya. Iya. Ya nah? Tapi kalau misalnya masuknya kurang, keluarnya lebih banyak ya jadi ceking. Iya. Udah gitu aja ngomongnya. Satu. Oh, Kedua, oke. yang lebih parah, yang saya selalu mengatakan nggak pernah bosan. Kita makan yang kita doyan. Badannya butuh? Enggak. Nah, jadi yang disebut di Indonesia ini sekarang disebut obesitas ataupun apapun, kita mengenal istilah disebut dengan malnutrisi ganda. Ini yang sedih nih. Oke. Malnutrisi ganda. Indonesia mengalami suatu kemalangan yang sangat luar biasa karena kita punya di sisi yang lain, kita punya anak yang cuman tulang berbungkus kulit, Oke. ceking banget, kurang kalori protein. Di sisi yang paling ujung sebelah sini sampai Gemuk timbun banget. 600-an kilo. Betul. Ya, jadi dua-duanya disebut malnutrisi. Artinya gizi yang salah. Oke. Ya, gizi yang salah, ada yang kurang, ada yang kelebihan, atau kurang semuanya atau kelebihan semuanya. Jadi Oke. prinsipnya adalah suatu gangguan gizi, itu aja. Oke. Nah, kita berbalik lagi berbicara obesitas. Tina, pada saat menurunkan berat bobot tubuh, kabarnya juga pernah sakit begitu, Tin? Iya, dulu itu jadi sempat yang namanya diet itu ekstrim gitu. Pernah dulu sih sebenarnya yang diet awal-awal sempet pokoknya turun sampai 25 kiloan lah 25 kilo dalam waktu? Dalam waktu setahun. Satu Jadi tahun, memang oke. oke lah waktu itu olahraga. Karena kan dulu kan nggak pernah olahraga, terus olahraga, terus makannya nggak makan malam dikurangin banget, terus udah gitu karbo yang nasi apa segala macam enggak gitu. Nah, terus tapi sempet yang ekstrimnya itu waktu itu kayak mau foto, pengen turun banget. Cuma makan 1 kentang sama telur rebus doang 1 hari, terus larinya kayak 500 kalori gitu. 1 kentang sama 1 telur rebus, Dok? Selama 5 hari terus udah gitu langsung kayak mau masuk rumah sakit gara-gara kayak Betul. mah Iya. semua lah udah nggak ngerti. Prinsipnya kita tuh tidak menggunakan istilah diet untuk orang yang masih sehat. Kita tidak menggunakan kata diet. Ya, orang diet itu gagal 3 hari KO, gagal total ya. Oke. Karena diet itu pasti nggak enak. Iya, ya. benar, Diet itu pasti exactly. menggunakan bahasa godaan. Godaan tuh artinya gue pengen tapi sial nggak boleh. Iya. Ya, itu mau sampai kapan sih gitu loh ya. Capek deh gitu. Jadi benci banget dengan kata diet. Ya, diet ini, diet itu buat orang-orang yang nggak normal aja. Kita butuh yang namanya pola makan yang sehat dan seimbang. Pegang itu. Iya. Ya, semua orang sehat kita menggunakan istilah pola makan sehat dan seimbang. Sehat artinya apa yang kita makan itu bentuknya masih semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Ya, jadi apa yang numbuh di luar sana, apa yang jalan, masih mirip sama yang di piring tuh ya. Jadi kalau memang kita mau makan sayur ya sayur, Oke. bukan mantan sayur, bukan bakmi kelihatan kelirnya kayak sayur, itu bakmi. Halo. Bakmi Bakmi yang hijau-hijau. Gue nggak ikutan, nggak ikutan. Pokoknya kalau mau makan sayur ya kelihatan sayurnya, bukan tabletnya sayur. Oh. Ya emang Oh, mau yang- pergi ke bulan, iya. emang mau ke bulan, di bulan nggak ada tukang sayur. Jadi Kalau kita jus dok kayak jus gitu juga. udah deh emang nggak punya gigi. Nah ini loh. Jadi ada itu. Ya, jadi kita rasional aja. Iya. Saya kalau ngajarin pasien selalu rasional. Emang Tuhan nggak cukup kasih kamu makan. Betul, jadi kalau misalnya makan sayur ya sayur begitu Iya, ya? jadi emang Tuhan nggak cukup kasih kamu makan, mesti diduain. Betul. Diduain dalam bentuk blender, diduain dibikin jus, diduain dibikin tablet. Ini nggak masuk akal sama sekali. Iya. Ya jadi kalau mau makan sayur, makan sayur. Bahwa sayur rasanya enak atau tidak enak, ini relatif. Urusan masing-masing. Bukan, begitu ya? ini tergantung enak atau tidak enak urusan makanan, tergantung Anda diajarin, Anda dibiasain nggak? Betul. Kalau nggak diajarin, nggak dibiasain, nggak ada orang bilang enak. Nah, sama halnya informasi yang satu ini, karena memang Ya. berbicara tentang obesitas yang kabarnya juga bisa memicu kematian. Betul sekali. Di mana ada kenapa kondisi ini bisa terjadi dan berikut ulasannya untuk Anda. Arya Permana mendadak terkenal. Bocah berusia 10 tahun asal Karawang ini jadi anak paling gemuk sedunia. Mengalahkan Jessica Leonard yang memiliki berat badan 190 kg. Berat badan Arya yang mencapai 192 kg membuatnya tidak bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Bahkan kelebihan asupan gizi kini mengancam jiwa Arya. Dari
situ aja sangat berpotensi dia jadi diabetes gitu. Kemudian kalau dia sudah jadi diabetes dan gula darahnya tinggi itu terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau saya ngelihat riwayat makan atau minum minuman kemasan sampai 20 bungkus, itu berarti kan kadar gula darahnya tinggi sekali. Gula darah yang tinggi itu berpotensi menyumbat pembuluh darah. Ya, karena gula itu seperti ngamplas dinding dalam pembuluh darah gula itu. Jadi kalau udah diamplas nanti tubuh akan berusaha menambalnya ya dengan sel darah putih, dengan kolesterol. Kemudian diamplas lagi, ditambah lagi terjadi penyumbatan. Nah kalau penyumbatannya di leher stroke, di jantung bisa serangan jantung, di ginjal bisa gagal ginjal. Jadi ini yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Jadi penyakit pembuluh darah, terus kemudian diabetes, dan untuk kebugaran sehari-hari udah pasti sakit lutut tuh, sakit lutut, sakit pinggang, gitu ya, dan paru-parunya, jantungnya itu tertekan sedemikian rupa, napas pun berat gitu. Betul, sangat berbahaya untuk kesehatan dan kebugarannya di kemudian hari. Makanya memang sekarang itu harus dibuang jauh-jauh image bahwa anak yang gemuk itu lucu gitu ya. Kalau gemuk yang morbid udah nggak lucu lagi kalau dia sampai sakit, malah berpotensi menjadi kanker nanti, bisa berpotensi menjadi kanker. Cinta yang salah kaprah membuat orang tua Arya selalu memenuhi hasrat lapar sang anak. Alih-alih kasihan, berat badan Arya justru membengkak hingga 192 kg dari berat badan ideal anak seusianya yang hanya 33 kg. Nah, sebelum terlambat, biasakan makan seimbang agar anak sehat dan bebas obesitas. Dari Jakarta, Megalatu dan Alpi Yuda, MNC Media memberitakan. Nah itu dia Arya ya, sebenarnya sempat turun 4 kilo dan kabarnya naik lagi. Nah tadi kita juga sudah lihat pemirsa salah satu liputan salah satu anak Indonesia juga yang mengalami obesitas yang luar biasa. Nah ini mengenai obesitas lagi, benarkah obesitas bisa memicu penyakit kanker? Nah informasinya sesaat lagi, kita iklan dulu pemirsa ya, nanti balik lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Because your love, your love, your love. Because your love.